Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini saya akan membahas modifikasi buat kalian yang punya sebuah Innova Reborn tipe G warna hitam. Nah, jadi gini, Innova ini datang ke tempat kita untuk pasang microfiber Napa menggunakan bahan Vision Levante, lalu ada serat karbonnya dikit, dan juga setirnya kita pasang menggunakan material kulit asli Napa. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan kulit asli Napa dan kulit asli microfiber. Nah, seperti itu. Lalu juga saya akan memberikan tips ya untuk modifikasi sebuah Innova diesel. Jadi kalian bisa stay tune terus di video ini, ngikutin sampai terakhir. Nah, jadi seperti itu ya hasil videonya, before, proses, dan afternya untuk pengerjaan jok mobilnya. Sekarang kita bahas modifikasi yang saya suka jika saya mempunyai Innova Reborn. Jika ya, maka dari itu kalian pesan jok yang banyak aja ke kita supaya saya cepat-cepat beli Innova Reborn. Nah, jadi jika kalian tuh punya sebuah Innova Reborn tipe G yang warna hitam, warna hitam ya, yang wajib kalian lakuin untuk modifikasi sebuah Innova Reborn diesel adalah remap. Kenapa remap? Karena Innova Reborn 2GD ini dia standarnya stoknya itu udah 155 horsepower, dan dengan remap doang itu kalian bisa mendapatkan 200 horsepower, bahkan beberapa tuner bisa mendapatkan 210 horsepower dengan cukup aman. Karena sebenarnya mesin 2GD ini itu turbonya walaupun dia dekat-dekat lebih kecil ya, tapi cukup kuat mesinnya, dan transmisinya juga cukup kuat. Jadi kalau misal kalian upgrade remap atau kalian dashtek Innova ini, itu bisa dapat 200 HP dan tanpa penambahan intercooler. Karena kalau misal Innova yang 2KD itu kan udah ada intercoolernya. Kalau 2GD dia sudah ada intercoolernya, kalau 2KD belum. Nah, kenapa misal kalian remap gitu, kalian pasti takut kan garansinya gimana. Nah, sebenarnya masalah garansi kalau misal kalian remap itu dari dealer kan mereka nggak tahu kan. Masa waktu kalian bawa mobil ke dealer mau klaim segala komplainan kalian atau kalian ada keluhan atau segala macam itu, masa mereka mau ngecek di dyno kan nggak mungkin kan. Jadi sebenarnya kalau misal kalian punya Innova ini, kalian remap tuh kayak dari dealer kayak juga nggak bakalan tahu bahwa mobil ini sudah di remap. Nah, lalu yang kedua, jika kalian punya Innova warna hitam, ini wajib banget kalian nano keramik gitu, karena Innova ini kan
jenis catnya itu dia soft paint ya. Jadi kalau misal soft paint itu kena barang-barang istilahnya kita cuci dikit baret. Bahkan sampai sini ya saya tunjukin. Nah, jadi kebetulan di Innova ini kalian bisa lihat nih. Ini padahal baru ya. Maksudnya Innova ini tergolong baru, di sini udah baret. Karena memang warna hitam yang di Innova ini itu bener-bener gampang banget baret dan gampang banget berjamur. Nah, sebenarnya kenapa harus coating dibanding detailing di waktu mobil baru? Karena gini, kalau misal kalian tuh rajin detailing, itu total biayanya mungkin dalam 3-4 tahun ke depan. Misal kalian coating harga 4 juta sampai 6 juta, lalu kalian detailing. Per detailing harga 600. Nah, dalam kurun waktu yang cukup panjang, itu pasti kalian jauh lebih menghemat menggunakan nano keramik coating. Apalagi asuransi ya, itu seperti asuransi lah. Kalau misal kalian ambil asuransi secara jangka panjang, jika terjadi kayak kerusakan cat kan kalian di cover. Nah, seperti itu. Nah, sama juga coating, tergantung kalian mau pakai mobil berapa lama. Jika kalian sudah planning untuk pakai mobil ini 5-7 tahun, itu wajib banget kalian coating, terutama di warna hitam. Karena hitam ini ya kayak ginilah, kalian bisa lihat ini gampang banget berjamur. Nah, lalu juga untuk yang tipe G, itu kalian juga bisa upgrade lampunya. Minimal kalian bisa ganti ke lampu LED. Atau kalian bisa pasang proyektor di bagian sini supaya dia lampunya lebih terang, bisa 2,5 inch atau 3 inch. Nah, lalu juga yang saya mau bahas di sebuah Innova diesel adalah velgnya. Jadi kalau misal kalian tuh punya Innova diesel ya, itu velg ring 16 ini tuh nggak banget gitu menurut saya sih. Karena Innova diesel ini, yang ini kan dia udah lebih gede dibanding Innova yang lama ya. Jadi fendernya juga kayak kelihatan lebih gede. Itu cakep banget kalau kalian ganti ring 17. Nah, kalau warna hitam, terus terang saya nggak suka kalau misal warna Innova hitam, velgnya itu warnanya hitam juga. Jadi kalau misal kalian ganti velg, kalian bisa ganti ke warna yang abu-abu atau silver kayak gitu. Contohnya velg Camry, atau velg Harrier ring 18, atau velg Harrier ring 17, atau velg Alphard yang ring 18 itu cakep banget. Kalau misalkan ngerasa keras dengan velg dengan ban yang profilnya misal R18 tuh 225 atau 235, 55 R18, itu kalian bisa naikin dikit. Misal kalian pakai 225 atau 235, 65 atau 60 R18, jadi bannya itu lebih tebal sehingga lebih empuk. Nah, lalu dari segmen pengereman itu juga Innova Reborn ini agak aneh ya. Jadi kalau kalian beli Innova Reborn dari baru 2016, itu remnya itu banyak keluhan bergetar, padahal remnya pakem. Nah, yang aneh itu kalau kita jalan pelan itu remnya pakem, tapi kalau jalan kenceng remnya ngeluyur gitu. Jadi khas Innova Reborn itu memang seperti itu ya, nggak tahu kenapa, tapi nggak tahu ya 2021 mungkin sudah ada penyempurnaan. Jadi kalau kalian ganti ban yang lebih gede, itu pengeremannya lebih pakam. Karena semenjak Innova saya ganti velg ring 17 ukuran 215, 65, itu pengeremannya kayak jadi pakem banget. Nah, kayak gitu. Nah, lalu juga untuk jika kalian kayak punya Innova Reborn yang baru beli dari dealer, kalian bisa request di bagian depan kalian bikin 20 aja atau 40. Jangan sampai kalian dapat yang 60. Karena kalau misal 60 itu bakalan gelap banget. Kalau di samping mungkin kalian bisa pakai 40 atau 60. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka yang terang. Kenapa? Karena segelap-gelapnya kaca film saya cobain itu 20 itu the best lah. Maksudnya terutama yang di bagian depan. Jadi kalau malam terang banget. Dan kita nggak perlu mengeluarkan budget yang terlalu mahal. Dan kalian bisa menggunakan kaca film yang 20% tapi yang kristal, jangan yang hitam. Karena kalau kristal dia lumayan memantulkan cahaya. Nah, jadi kalau di interior Innova itu di bagian setirnya memang bentuknya sudah keren ya. Kayak misal Innova yang Reborn, tipe G, tipe V, Venturer itu setirnya beda. Kalau tipe G dia full karet, yang tipe V dia di sini ada tombol, yang Venturer dia di sini ada wood panel lah, dimana kalau misal kalian itu setir kulit itu cuma ada di Venturer. Nah, kelemahannya kalau misal tipe kalian punya Innova tipe V nih, nah itu tipe V even dia belum kulit. Bahkan yang Innova tipe yang lama itu tipe V-nya sudah kulit. Nah, memang setirnya bagus. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade setir, itu kalian mending upgrade
langsung ke setir Ford Venturer yang asli atau Fortuner VRZ. Tapi kalau budget kalian terbatas dan kalian nggak punya space untuk nyimpan setir dan kalian nggak bisa pasti menyimpan setir itu dengan baik, lebih baik kalian retrim. Karena kalau misal udah kulit gini, feel-nya jadi beda banget ya. Jadi nggak berasa bawa Innova. Jadi rasanya tuh kayak bawa mobil-mobil Lexus gitu ya. Apalagi ini stitchingan dengan model kayak gini, warna beige, itu kelihatan OEM look banget. Walaupun sebenarnya kalau misal kalian pasang di Innova yang tipe G dan V itu sebenarnya punya nilai plus dibanding yang Fortuner atau yang Venturer. Karena kalau misal tipe G atau tipe V itu kan dalamnya karet, sedangkan kalau Venturer itu dalamnya kayak langsung kayu plastik gitu ya. Jadi kalau misal kalian feel waktu berkendara, waktu nge-grip tangan kalian di sini itu jauh lebih enak menggunakan setir yang dalamnya karet. Jadi itu lebih empuk. Jadi kita lebih nyaman malah, apalagi dengan serat napas seperti ini. Nah, lalu juga bagaimana membedakan setir kulit asli dan setir microfiber. Nah, kalau misal kalian lihat microfiber itu zaman-zaman sekarang hampir nggak bisa dibedakan antara kulit asli dan microfiber. Nah, kalau misal microfiber itu dia sudah ada kerut-kerutnya. Nah, bedanya apa sih? Kalau misal kalian pegang microfiber dan kulit asli, itu ketika kalian pegang kayak gini, itu rasanya adem banget. Jadi kayak nggak ada panas-panasnya sama sekali untuk di bagian kulit. Lalu yang kedua, kerut yang ada di setir, itu kan bisa lihat kerutnya itu benar-benar beda banget ya. Kayak misal kerut yang microfiber itu dia sangat teratur kerutnya. Jadi di bagian jahitan ini kerut-kerut. Sedangkan kalau di kulit asli, kerutnya tuh bisa kayak nggak teratur. Bisa aja di sini, bisa di sini. Karena mungkin di kulit asli kan memang misal kulitnya ini di bagian lengan, kulitnya ini di bagian perut. Nah, itu otomatis kan tingkat kekenyalannya, lalu bagian itu juga ketariknya di bagian mana itu beda-beda. Jadi seperti itu cara membedakan kulit asli dan benar-benar kalau dipegang lebih istilahnya ademnya itu kerasa banget, kayak langsung ces gitu, kayak langsung kulit ke kulit gitu. Nah, lalu di bagian jok ini juga kita sudah retrim menggunakan Vision Levante full black jahitan warna hitam. Di sini ada list menggunakan karbon, karena misal kalau tambah karbon itu cakep banget deh. Innova itu berasa kayak mobil sporty banget. Nah, ini kita bentuk juga kayak tipe V ya, ada potongan-potongan kayak gini. Dan kalau misal kalian ganti jok paten di AG Jok itu kita kayak bisa one day service gitu, jadi pagi masuk sore jadi kalau misal kalian pasang, kalian pesan dulu. Banyak yang naik ke kita nih kalau pesan di AG Jok, caranya gimana, itu kebanyakan mobil-mobil 2010 ke atas kita sudah ada polanya. Jadi kalian tinggal pesan model dan desain dan juga bahan yang kalian pengen pilih, karena harga sendiri tergantung dari bahan. Makanya banyak yang naik ke kita kan, wah Gejo nggak mau buka harga. Ya iyalah lah, kalian mau pesannya bahan apa gitu. Jangan-jangan saya bawa bahan sendiri, ya kita kan nggak tahu gitu. Jadi lebih baik kalian konsultasi dulu kebutuhan kalian seperti apa, mau sama setir atau enggak, mau sama steel knob atau enggak, sama handrem atau enggak, itu tergantung dari kesukaan kalian aja. Dan kebetulan kalau misal Innova Ribbon ini itu atasnya itu juga bisa di retrim. Jadi kalau kalian retrim tuh bakalan cakep banget. Di sini kasih stitching gitu ya. Jadi bahannya itu jadi empuk, ada jahitan-jahitannya, otomatis kita di jalan juga makin betah ya. Nah, namanya di jalan tuh kan kadang bosen, kita kadang jenuh bekerja gitu ya, dari pulang kerja, dari pulang berkegiatan. Itu kalau di sini kita kasih stitching tuh kayak matanya puas gitu ya. Kita kan salah satu indera yang paling cowok kan sukanya ngelihat ya. Jadi kalau kalian ngelihat yang cakep-cakep tuh, hidup kalian pasti lebih bahagia lah kayak gitu. Nah, lalu untuk Innova tipe G juga kalian bisa upgrade nih. Maksudnya kalian bisa upgrade kayak pedal shift, lalu kalian bisa upgrade ke cruise control. Nah, tapi memang kalau cruise control dia belum bisa kebaca di MID-nya, karena MID-nya ini dia kayak masih monokrom gitu. Nah, ini penting banget buat kalian lampu di bagian atas, karena lampu bagian atas cakep banget kok misal kalian bikin warna putih, tapi putihnya jangan norak ya, putihnya yang soft aja gitu. Karena kalau misal kalian putihnya terlalu terang, itu mengundang penjahat ya. Apalagi kalau kalian turun dari mobil, lalu di sini putihnya mangkak banget gitu, itu dari luar kelihatan banget loh. Jangan salah tuh, apalagi malam-malam gitu. Jadi hati-hati juga dalam pemilihan lampu. Kita sih rekomendasi bisa pakai Osram Festoon, untuk kalian bisa pakai Philips Festoon, tapi jangan pakai yang
murah lah, karena kalau misalnya kalian pakai yang murah itu biasanya setelah beberapa bulan dia berkedip-kedip. Nah gitu, kalau istri berkedip-kedip sih nggak apa-apa ya, kalau ini berkedip-kedip jangan. Nah lalu ini juga kalian bisa upgrade ya, kalau pengen punya tipe G kalian bisa upgrade ke tipe V kayak gini, panel-panel blue itu cakep juga. Ini juga bisa kalian upgrade menggunakan karbon kayak gini ya, itu juga cakep untuk Innova. Dan ini headlamp juga sebenarnya kalian bisa retrim. Dan kalau misal kalian ngerasa jok kalian kurang, Innova ini kan cukup gede space-nya, sekitar kalau nggak salah 59 atau 60 cm, jadi kalian bisa masukin ke pakai jok BMW atau jok Lexus, itu berkendaranya bakal lebih enak. Dan juga jangan lupa di bagian karpet. Nah karpet itu penting juga ya, jadi untuk kebersihan itu memang saat-saat pandemi ini kalau misal kalian pengen jaga kesehatan lebih lagi, itu kalian bisa pasang karpet yang mudah dibersihkan. Jadi supaya kalau kalian bersihin virus-virus yang ada di situ itu lebih gampang. Yuk kita cek ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini juga cakep kok, kalian ganti warna putih ya. Ini putihnya sejuk banget nih, enak. Nggak terlalu terang, pas kayak kepadatan cahayanya itu pas gitu. Nah jadi kalau kalian punya Innova tipe G itu jok tengah juga kalian bisa modifikasi dengan penambahan armrest pertama, atau kalian juga bisa penambahan Captain Seat, itu kalian bisa pilih juga di Innova tipe G, atau kalian bisa tambahin headrest TV, karena headrest TV yang di sini itu menurut saya kurang, ya setiap orang beda-beda ya, mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Buat kalian suka is okay, kalian bisa pasang TV di sini, tapi menurut saya buat saya pribadi sih saya lebih suka TV yang ada di sini, atau seperti Innova V yang lama itu di sini itu enak banget posisinya. Maka dari itu kalau misalkan tuh punya Innova tipe V yang lama, itu ketika kalian ganti head unit, carilah bengkel yang bisa konekkan ke sini. Karena sayang banget TV itu kalau sampai mati dan nggak digunain. Karena itu posisi nontonnya itu enak banget. Kemiringannya bisa diatur, nggak terangnya bisa diatur, kayak gitu. Pokoknya enak banget lah. Nah lalu kalau misal kalian ngerasa Innova diesel itu juga kurang senyap, itu kalian bisa pasang peredam di pintu, di bagian lantai, kayak menggunakan kayak peredam yang butil. Karena kalau misal aspal kan dipercaya sih itu lumayan beracun untuk penumpang ya, jadi kalian bisa pasang yang butil sehingga pertama lebih sehat, yang kedua dengan butil itu dia juga bisa mengurangi panas ya karena ada aluminium foilnya. Nah jadi gitu aja bosku untuk konten Innova, semoga konten Innova ini bermanfaat dan bisa menjadi racun buat kalian. Thank you bos.